Saya Novia bersama rekan saya, Adel, Azura, dan Novi akan menjelaskan Aset tetap. Apa itu aset tetap? Aset tetap atau aktiva tetap mengacu pada aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam operasi bisnis. Jenis aset ini memberikan keuntungan finansial jangka panjang, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan diklasifikasikan sebagai property, plant, and equipment di neraca. Ciri-ciri aset tetap adalah sebagai berikut. 1. Bisa menyusut atau punya nilai depresiasi untuk aset berwujud. 2. Bisa menyusut atau punya nilai amortisasi untuk aset tak berwujud. 3. Memiliki penurunan nilai jika berada di bawah nilai buku bersih. Bersifat disposisi jika aset tersebut dibuang. Karakteristik aset tetap. 1. Aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap adalah aktiva tidak lancar yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan muncul di neraca perusahaan sebagai properti, pabrik, dan peralatan. 2. Aset yang dapat disudutkan kecuali tanah. Aset jenis ini mengalami penyusutan untuk mencerminkan keausan dan depresiasi saat penggunaan aset. 3. Aset yang digunakan dalam operasi bisnis dan memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Aset jenis ini digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa dan menghasilkan pendapatan. Mereka tidak dijual kepada pelanggan atau ditahan untuk tujuan investasi. Jenis-jenis aktiva tetap. Jenis-jenis aktiva tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanah yang di atasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi, misalnya sebagai lapangan, halaman, tempat parkir, dan lain sebagainya. Yang kedua, bangunan merupakan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, baik bangunan kantor, toko, maupun bangunan untuk pabrik. Yang ketiga, mesin. Yang keempat, inventaris atau barang-barang yang menunjang produksi. Yang kelima, kendaraan merupakan fasilitas yang digunakan untuk transportasi perusahaan. Aktiva tetap juga dapat digolongkan menjadi aktiva tetap berwujud dan tak berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang memiliki bentuk fisik dan bersifat relatif permanen. Aktiva tetap berwujud juga dapat mengalami penyusutan nilai, contohnya gedung dan bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, dan mesin. Aktiva tetap tak berwujud, biasanya berbentuk hak-hak usaha yang dimiliki perusahaan, antara lain lisensi, hak cipta, merek dagang, sistem keamanan, dan franchise. Perolehan aktiva tetap dan cara pencatatannya. 1. Pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap termasuk harga yang tercantum di faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aktiva tetap tersebut siap dipakai. 2. Pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran, baik jelas-jelas dinyatakan atau tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. 3. Ditukar dengan surat-surat berharga. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, maka harga perolehan aktiva tetap ditentukan sebesar harga pasar aktiva tersebut. Keempat, ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Banyak pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar-menukar atau istilah populernya tukar tambah. Aktiva lama digunakan untuk membayar aktiva baru, baik seluruhnya atau sebagian, di mana kekurangannya dibayar tunai. Pentingnya aset tetap. Aset jenis ini sangat penting bagi perusahaan manapun. Selain digunakan untuk membantu bisnis menghasilkan pendapatan, mereka sangat diperhatikan oleh investor ketika memutuskan apakah akan berinvestasi di perusahaan. Perusahaan yang lebih efisien menggunakan aset tetapnya menikmati keunggulan kompetitif dibanding pesaing mereka. Pemahaman tentang apa yang merupakan dan bukan merupakan aktiva tetap sangat penting bagi investor, karena berdampak pada evaluasi perusahaan. relevansi aktiva tetap pada laporan keuangan. Aktiva tetap memiliki implikasi tertentu pada laporan keuangan perusahaan. Berikut ini hubungan antara aset tetap dengan beberapa jenis laporan keuangan. 1. Neraca keuangan. Aktiva tetap adalah proses kapitalisasi di mana perusahaan membeli suatu aktiva tetap.
Mereka mencatat biaya sebagai aset pada neraca alih-alih ke dalam laporan laba rugi. 2. Laporan laba rugi. Kecuali tanah, aktiva tetap menghadapi depresiasi. Hal ini untuk mencerminkan penyusutan dan pengurangan nilai dari penggunaan aset tersebut dalam operasi perusahaan. Depresiasi muncul pada laporan laba rugi dan mengurangi laba bersih pada perusahaan. 3. Laporan arus kas. Ketika perusahaan membeli atau menjual aktiva tetap dengan uang kas, itu tercermin di bagian aktivitas investasi dalam laporan arus kas. Pembelian aktiva tetap merupakan arus kas keluar dan dikategorikan sebagai pengeluaran modal, sedangkan penjualan aktiva tetap merupakan arus kas masuk dan dikategorikan sebagai hasil dari penjualan aset tetap. Beban-beban selama masa penggunaan aset tetap: 1. Reparasi dan pemeliharaan. 2. Penggantian. 3. Penambahan. Faktor yang mempengaruhi penyusunan aset tetap: 1. Harga perolehan. 2. Nilai residu. 3. Masa manfaat. 4. Nilai buku pada aset.